Gua nonton dan review 27 movie detektif Conan yang ada sebelum movie ke-28-nya tayang di September nanti. Gua bakal jelasin apa aja yang ngebuat movie tersebut itu bagus, jelek, dan alasannya. Dan di setiap akhir video, gue bakal ngasih tier list movie detektif Conan-nya dari yang jelek sampai bagus banget, dan menemukan yang mana nih movie detektif Conan yang terbaik. Dan kali ini gue bakal bahas movie ke-15-nya, Quarter of Silence. Quarter of Silence rilis pertama kali di Jepang 16 April 2011. Movie-nya ini mengambil timeline dari episode 610 dan episode 611. Bercerita tentang Conan dan Shonen Tantedan yang menyelidiki kasus pemboman di jalur bawah tanah yang mengarahkannya ke desa bersalju Kitanosawa. Conan harus mencari tahu siapa pelakunya yang melibatkan kasus yang terjadi 8 tahun lalu. Dan movie ini adalah movie dengan opening terbaik. Maksud gua, scene yang mendegangkan kayak gini terus diiringin dengan lagu ini. God dang! Menurut gua, ini adalah salah satu penjahat di movie-nya yang lu udah ngerasa dari awal ini orang berbahaya deh. Kayak gila, demi satu orang aja ini orang bener-bener mau ngebunuh banyak orang. Untuk di kereta apinya aja mungkin itu bisa sampai 100 orang lebih, apalagi orang-orang yang ada di dalam terowongannya. Ya emang scene ini ya agak berlebihan. Kayak gak mungkin segini panjang gak sih keseretnya. Tapi ya kalau menurut gua, kalau lu nonton anime, film, atau apapun itu yang mengambil tema action, kadang lu kayak harus memaklumi ya emang gak masuk akal. Tapi selagi lu menikmati, berarti yang ingin disampaikan melalui actionnya itu berhasil. Dan movie ini itu berhasil mengambil hal itu dengan scene pembukaan yang menurut gua terbaik di movie detektif Conan. Walaupun gua suka dengan scene pembukaan di movie ini, tapi setelah scene ini itu level semangat gua langsung turun gara-gara scene ini. Kayak tiba-tiba aja Conan ngerasa kalau surat ancamannya itu cuma kamuflase, dan salah satu pelakunya itu dari sebuah desa yang dibangun oleh gubernurnya. Gua tahu lu gak punya waktu buat sampai ke hal ini, tapi ya menurut gua masih ada cara yang lebih elegan daripada Conan tiba-tiba yeping kayak gini. Gue yang nonton kayak, how the fuck do you know that? By the way, di luar konteks ya, gue baru nyadar deh kalau teka-teki Profesor Agasa itu jokes bapak-bapak, tapi ya versi Jepang. Dan sedikit fun fact, polisi yang ngomongnya lamban banget ini itu berdasarkan orang beneran, Yoichi Watanabe, dan ngomongnya emang sepelan itu. Ya movie ini sebenarnya punya problem yang sama kayak movie 13-nya. Bagian tengahnya itu agak sedikit boring. Gue waktu nonton bagian ini itu kayak lagi baca papan pengumuman, isinya teks doang. Kayak ini beneran lu mau ngasih semua detail tentang kasus yang ada di movie ini cuma dengan Conan dan Haibara yeping tentang kasusnya. Ya gue tau mereka kayak lagi nyimpen bagian serunya untuk bagian akhir, atau bisa jadi budgetnya kesini semua. Tapi ya daripada fokus ke kasusnya yang menurut gua nggak rumit-rumit banget, mendingan ngebuat kita sebagai penonton lebih peduli ke desanya, terutama Tauma. Ini anak kecil yang koma selama 8 tahun terus tiba-tiba bangun, temannya udah pada gede-gede semua. Yang mending lebih fokus ke sini dan ngomongin kasusnya dari semua aspek yang ada di movie ini. Jujur menurut gua itu paling lemah di bagian kasusnya. Ya kasusnya emang menarik, tapi untuk mencapai hal itu terlalu maksa. Dari openingnya, Conan yang tiba-tiba tahu alasan dan tujuannya apa, itu kayak serba tiba-tiba dan ngebuat gue kurang enjoy sama kasusnya. Tapi yang ngebuat gue suka movie ini dan jadi salah satu movie favorit gue, itu bukan kasusnya, melainkan actionnya. Bisa dibilang ya, action di movie ini itu kayak menjadi standar untuk movie detektif Conan selanjutnya. Apalagi di bagian akhir, dari tegangnya dapet, emosionalnya apalagi ngelihat mereka nyari Conan, aduh gue pengen nangis. Dan karena hal itu, gue bakal naruh movie ini di lumayan bagus. Jujur, gue pengen banget naruh movie ini di bagus banget, karena ini movie favorit gue. Tapi gue gak bisa pungkiri, bagian tengah dari movie ini agak sedikit membosankan, dan secara kasus juga agak kurang ya.
Dan di video selanjutnya, gue bakal bahas movie ke-16-nya, The 11 Striker. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi kalau nggak mau ketinggalan. Kalian bisa dukung gue dengan join member. Dan sampai ketemu nanti.